misalnya. Setelah saya membaca firman sebagai seorang suami, kan ada, nah ini tidak boleh. Saya suami, saya kepala ini, tidak bisa. Apa yang menjadi perintah Tuhan kita lakukan? Banyak orang mempersulit diri. Gimana ya cara melakukan kehendak Tuhan? Padahal tadi hal-hal yang sederhana yang sehari-hari itu ada kehendak Tuhan. Hal-hal yang sederhana yang sehari-hari itu ada kehendak Tuhan. Iya. Jadi itu saja. Shalom, selamat kita berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara, umat Tuhan dimanapun Anda berada. Bersama dengan kami saat ini Pondok Pemulihan Papua Ministry, di mana kami menghadirkan sebuah program acara yang baru. Program acara yang lebih santai, yang menghadirkan hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan. Untuk kita akan membahas tentang bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen agar kita tetap bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Hadir bersama saya pada saat hari ini, yaitu hamba Tuhan, orang tua kita sama-sama, Bapak Gembala Sidang dari GBI Pondok Pemulihan Papua, Bapak Sumiran. Halo Bapak, shalom. Salam kalian. Bagaimana kabar? Mantap, salam sehati. Salam sehati. Juga di samping Bapak ada wanita yang luar biasa yang mendampingi dalam pelayanan di tanah Papua. Halo Ma, selamat siang. Selamat siang juga. Oke, yaitu Mama Retno Sumiran. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kami akan membahas tentang bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen di dunia ini. Kadang-kadang banyak orang bilang ikut Tuhan itu lebih banyak sukanya apa dukanya nih ya. Jadi kita akan sama-sama berbincang dengan kedua hamba Tuhan ini, kedua orang tua rohani kita, dan ada bukan hanya pengalaman, kesaksian yang akan kita dengar, dan terlebih ada pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang akan kita nikmati sama-sama. Oke, baik. Bapak dengan Mama, saat ini kalau kita lihat perjalanan kehidupan orang Kristen hari-hari ini, apalagi di tengah situasi corona seperti ini ya, ada orang yang berkata bahwa, waduh, Tuhan ada di mana ya? Kenapa Tuhan biarkan kita seperti ini? Tapi kalau kita mau berpikir, itu orang yang sudah ada dalam Tuhan. Bagaimana dengan orang yang di luar Tuhan? Mungkin Bapak dengan Mama bisa menceritakan sedikit tentang apa yang Bapak dengan Mama pernah alami, atau mungkin pengalaman dalam pelayanan. Betapa menyedihkannya kalau orang belum mengenal Tuhan. Orang masih hidup dengan kehidupan lama yang tidak ada arah, tidak ada jelas. Mungkin Bapak bisa jelaskan. Iya, jadi memang orang yang di luar Tuhan itu hidupnya, kalau kita menilai ya, kita selalu berkata mereka kurang baik, selalu mungkin tidak diberkati Tuhan Ya. dalam tanda petik. Ya. Tetapi sebenarnya tidak begitu juga secara Ya, betul. materi, secara apa, mereka kelihatan fine-fine saja. Bahkan ya. kadang dong kelihatan lebih diberkati Nah, dari kita. betul. Betul. Justru anak-anak Tuhan kadang-kadang sering mengeluh, yang menyebut diri anak-anak Tuhan ini sering mengeluh. Betul. Orang-orang Kristen ini. Bahkan ada yang membandingkan, orang Kristen kok seperti ini. Dan kenyataannya memang di daerah-daerah Kristen juga masih banyak daerah-daerah yang miskin. Oke. Ya, itulah realita yang kita sama-sama tahu yang Bapak sampaikan ya. Mungkin dari Mama kira-kira apa kalau Mama lihat? Ya, selain itu ya, kadang secara intelek ya kan, katanya orang Kristen itu kan penuh hikmat karena ada firman Tuhan. Tapi kenyataannya juga ada begitu orang di luar Tuhan, hikmatnya luar biasa. Hikmat dalam tanda petik ya. Tetapi sebenarnya kalau kita mau ngerti betul, nggak seperti itu. Jadi seolah-olah kayak, itu bukan orang Kristen, bukan anak Tuhan, tapi kok pinter banget ya, gitu ya. Ada yang kenyataan yang seperti itu. Iya, sampai akhirnya kan ada orang bilang gini, kamu nih rajin ke gereja baru, model kayak begini lagi, lebih parah dari kita orang ya. Itu yang biasa orang bilang ya. Oke, baik, kalau Bapak lihat situasi-situasi seperti begini, ini berarti berkaitan dengan iman pertumbuhannya dia ya. Berarti ada sesuatu yang salah ini dengan kekristenan ya. Kira-kira mungkin Bapak bisa menceritakan kepada kita hal-hal apa yang perlu dibenahi, perlu dibereskan, yang mungkin mengakar dari orang Kristen untuk kita bertumbuh dengan benar ini. Jadi
kalau saya melihat ya, ada banyak sebenarnya orang Kristen itu cuma terlahir Kristen. Oke. Ya. Dari keluarga Kristen. Ya. Tetapi kemudian kehidupannya tidak pernah berdasarkan kekristenan itu sendiri. Tidak didasari oleh kekristenan, bahkan tidak ada hubungannya sama sekali dengan firman Tuhan. Sehingga orang ini sebenarnya dia ke gereja, ikut sekolah minggu, ikut pelayanan bahkan. Tetapi cara hidup, pola pikir, perkataan, semua sikap keputusannya jauh daripada nilai-nilai kekristenan, daripada kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Itu yang saya melihatnya ya. Artinya saya pernah punya pengalaman 5 tahun menjadi Kristen yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan, tapi saya selalu ke gereja, menyanyi, berdoa kepada Tuhan, tapi hidup saya tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Oke. Bapak Ibu Saudara, tadi kita dengar apa yang Bapak Sumiran, Gembala Sidang, menyampaikan kepada kita bahwa ya, kadang-kadang kita orang Kristen kan kita merasa bahwa yang penting saya suka gereja. Yang penting saya suka kasih persembahan. Itu Pak Pendeta lihat, saya persembahan mungkin lebih besar dari yang lain gitu. Yang penting saya sudah terlibat pelayanan. Dan ya saya pasti selamat, saya pasti diberkati. Nah, mungkin pemahaman-pemahaman ini yang kita perlu luruskan ya. Betul. Tapi tadi bagaimana? Mungkin juga gini Kak, ada banyak orang Kristen yang tidak mengalami Tuhan biasanya ya. Jadi hanya Kristen sekedar agama, tapi tidak mengalami kuasa Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup mereka. Jadi sekedar melakukan rutinitas agama. Wow. Ini satu kalimat yang bagus dari Mama, yaitu tidak mengalami Tuhan. Nah, ini yang nanti sebentar saya akan minta Mama tolong jelaskan gimana sih cara supaya kita mengalami Tuhan yang tadi Mama sampaikan. Tapi saya ingin kembali kepada Bapak dulu. Tadi Bapak sempat menceritakan bahwa salah satunya Bapak sendiri mengalami pengalaman hidup Bapak sebelum mengenal Tuhan ya. Mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit secara singkat kesaksian Bapak waktu hidup belum mengenal Tuhan. Hal apa yang paling tidak enak buat Bapak dan menurut Bapak sangat menyesali itu. Mungkin bisa diceritakan singkat buat kita. Jadi waktu saya sudah Kristen ya, tapi belum mengenal Tuhan, semua saya tentukan sendiri hidup saya. Tentukan sendiri. Ya, saya tentukan sendiri. Mau ke gereja, mau ikut ini, pelayanan, mau ngomong apa, mau lakukan ini, semua orientasinya kepada diri saya. Berarti bukan Tuhan jadilah kehendakmu, tapi Tuhan jadilah kehendak saya, gitu ya. Mungkin saya tidak berdoa seperti itu, tapi dalam kenyataannya adalah seluruh hidup itu saya tentukan sendiri. Oke. Jadi saya mau ke gereja, ya terserah saya. Saya mau tidur di gereja, terserah saya. Saya mau curi, terserah saya. Tapi saya Kristen, gitu. Kristen. Nah, dan ini bukan hanya saya sendiri, teman-teman saya yang Kristen pun sama. Betul. Jadi kita tidak ada bedanya dengan orang-orang lain. Mau merokok, mau mabuk, mau curi ayam tetangga, ya biasa, itu kehidupan kami. Tapi minggu ke gereja tetap, pagi berdoa, tetap saja semua. Tapi hal apa yang menurut Bapak secara pribadi waktu belum mengenal Tuhan dengan kehidupan seperti itu, apa yang Bapak paling sesali? Iya, yang saya sesali adalah memang semua yang saya lakukan itu sebagian besar menyakiti orang. Oke. Hidup tidak tenang juga ya? Iya, kalau tidak tenang memang sangat tidak tenang. Sangat tidak tenang. Jadi Bapak Ibu Saudara dengar, engkau yang mungkin menyaksikan program ini hari ini, engkau yang mungkin punya hidup seperti yang tadi dikisahkan oleh Bapak, yang mungkin merasa diri bahwa saya sudah Kristen, tapi kau belum mengenal Tuhan dengan baik, apalagi bertumbuh dengan benar, kau akan mengalami hidup yang tidak tenang seperti yang Bapak alami. Akan menyakiti orang lain, menyakiti diri sendiri, terlebih menyakiti Tuhan. Dan kita akan terus melanjutkan perbincangan ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali dalam program Bertumbuh Bersama di Dalam Tuhan. Tuhan memberkati.
Oh Papua, bukan yang pertama, tetapi yang terbaik. Papua bukan yang pertama, tetapi yang menentukan. Papua blessing, Papua for all. Tuhan Yesus memberkati Papua. Papua blessing, Papua for all. Papua memberkati bangsa-bangsa. Papua blessing, Papua for all. Tuhan Yesus memberkati Papua. Papua blessing, Papua for all. Papua memberkati bangsa-bangsa. Papua memberkati bangsa-bangsa. Oh, Papua memberkati bangsa-bangsa. Ya, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kembali lagi kita dalam acara perbincangan bertumbuh dan berbuah dengan benar dalam Tuhan. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe acara kita ini sehingga akan terus menjadi berkat bagi kita semua. Masih bersama dengan saya, Bapak Sumiran dan juga Mama Retno Sumiran, yang kita akan membahas tentang bagaimana supaya sebagai orang Kristen kalau kita ikut Tuhan tidak turun-turun lagi, tidak stagnan, apalagi mundur dan meninggalkan Tuhan. Tapi kita akan terus bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Baik, tadi dengan Bapak sama Mama sudah menceritakan bagaimana dasar-dasar yang harus kita lakukan supaya kita ngalami Tuhan. Kita berjumpa Tuhan dan kita bisa ngalami yang namanya pertumbuhan dalam Tuhan. Nah, sekarang yang saya ingin Bapak dengan Mama bisa bagikan lagi adalah setelah kita mengalami Tuhan, komitmen yang tadi kita bangun dengan Tuhan, langkah apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami yang namanya bertumbuh di dalam Tuhan? Mungkin Bapak bisa membagikan itu buat kita. Jadi seperti keputusan kita untuk menerima Kristus itu tidak berhenti sampai di situ. Ya, banyak orang juga berhenti sampai di situ saja. Yang saya sudah bertobat, saya sudah maju ke depan, saya sudah didoakan, sudah baptis. Tapi dia tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Nah, saya mau menjelaskan begini, supaya kita tidak salah ini. Seperti ketika seorang laki-laki dan perempuan mengambil keputusan untuk menikah, sudah di gereja, sudah menyatakan janji pernikahan di hadapan Pak Pendeta, di hadapan jemaat, keluarga, khususnya di hadapan Tuhan, ya. Tapi setelah itu mereka pulang ke rumah, tidak membangun hubungan. Wah, gawat ini yang kayak begini. Tapi banyak. Ya. Karena masing-masing punya agenda. Ya. Nah, ketika kita menerima Kristus, agenda kita mesti gugur. Ya, agenda kita gugur. Tujuan hidup kita itu kembali kepada Tuhan karena kita sudah ditebus menjadi milik Kristus. Nah, ini yang tidak boleh dilupakan. Kita ini sudah dibayar lunas oleh Tuhan untuk menjadi hambanya, untuk menjadi miliknya, untuk menjadi anaknya. Sehingga kita harus melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, ini yang menjadi catatan penting buat kita sama-sama. Bapak Ibu Saudara, bahwa waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, untuk kita sudah bisa melangkah dengan bertumbuh dengan benar di dalam Tuhan, tadi Bapak sampaikan adalah
kita harus terus membangun hubungan dengan Tuhan. Ya. Jangan sampai kita dengan Tuhan hanya di gereja saja. Ya. Tapi di rumah dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah punya hubungan dengan Tuhan kayak suami istri dua tadi. Tidak tahu itu suami istri yang mana itu. Nah, mungkin Mama bisa menambahkan sedikit tentang hubungan dengan Tuhan ini. Membangun hubungan dengan Tuhan ya, itu artinya berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama Ya, Tuhan. jadi Oke. ada banyak orang membangun hubungan dengan Tuhan cukup 1 jam, memang 1 jam ya. Tapi artinya banyak orang meninggalkan Tuhan di ruang doanya. Setelah berjalan sendiri. Padahal namanya membangun hubungan dengan Tuhan, kita harus bersama-sama dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan dan belajar dari Tuhan. Amin. Ya. Jadi itulah prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau saya katakan bahwa membangun hubungan dengan Tuhan itu 24 jam sehari, Kak. Oke, yes. 7 hari seminggu. Oke. Yang paling penting di sini digarisbawahi oleh hamba Tuhan baik Bapak dan Mama adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Itu adalah hal yang akan menentukan kita bertumbuh di dalam Tuhan atau tidak ya. Ya. Oke. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya mau kembali lagi kepada Bapak. Selain kita membangun hubungan dengan Tuhan, komunikasi kita, doa kita, baca firman Tuhan, kira-kira ada hal apa lagi yang kita bisa lakukan yang membuat kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan? Ketika kita sudah membangun hubungan, ya, tentu ada hal-hal yang dari Tuhan, kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Oke. Jadi kita bukan hanya sekedar berdoa, saya sudah berdoa, saya sudah membaca firman, saya sudah memuji Tuhan, saya sudah menyembah Tuhan, tapi kemudian kita hidup semau kita lagi. Dari situ kan ada perintah Tuhan, ada kehendak Tuhan. Misalnya, setelah saya membaca firman sebagai seorang suami, kan ada perintah buat saya dari Tuhan untuk mengasihi istri. Nah ini tidak boleh, terserah saya toh mengasihi atau tidak. Tidak bisa. Saya suami, saya kepala ini. Tidak bisa. Apa yang menjadi perintah Tuhan kita lakukan. Jadi bukan karena saya disenangkan oleh istri saya baru mengasihi dia, bukan. Karena ini perintah Tuhan, ini kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi suami istri itu harus menyenangkan satu sama lain karena kehendak Tuhan. Nah, jadi tidak hanya berhubungan, berdoa tadi. Yang penting saya sudah ritual dengan Tuhan, sudah beres. Ada actionnya ya. Ada aksinya. Oke. Melakukan perintah-perintahnya. Oke. Baik. Bapak dengan Mama membahas tentang ini, saya jadi teringat satu ayat firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 21. Ya. Di mana Yesus berkata bahwa bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi ingat, kita jadi orang Kristen itu belum jaminan masuk surga. Kita pun tahu dan bisa sebut nama Yesus, itu juga belum jaminan. Kita ke gereja dan lain sebagainya. Tapi Yesus bilang, tetapi yang melakukan tadi Bapak bilang kehendak Tuhan. Pertanyaannya, kehendak Tuhan yang mana yang harus kita lakukan? Apa yang kita harus lakukan? Oke, kita akan lanjutkan kembali. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama ingin tahu apa kehendak Tuhan supaya kita bisa masuk surga. Sia-sia kita hidup di dunia ini jadi orang Kristen, tapi kalau pada akhirnya kita tidak akan ada di surga bersama Yesus. Kita akan ketemu lagi, Tuhan memberkati. Ya Mesias
walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, selamanya, selamanya. Ya Mesieka, ya Raja Yesus, ya Mesieka, ya Raja Yesus, ya Mesieka, ya Raja Yesus, ya Niswa, 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 ya. Oke, kita kembali lagi dalam acara perbincangan kita tentang bagaimana bertumbuh dan berbuah dengan benar di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat umat Tuhan dimanapun Anda berada, sekali lagi jangan lupa subscribe dan like acara program kita bersama ini, sehingga akan selalu menjadi berkat bagi kita semua dimanapun kita berada. Kita kembali lagi dengan perbincangan kita ya, Bapak, Mama, masih semangat ya? Semangat. Oke. Tadi kita sama-sama dengar firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 21, Yesus bilang, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk surga, tetapi, nah ini ada kata tapi, orang yang melakukan kehendak Tuhan. Nah, Kehendak di Bapa. sini ya kehendak Bapa. Di sini muncul pertanyaan buat kita semua. Saya pengen masuk surga. Orang Jakarta udah bilang, gue pingin masuk surga. Tuh orang Papua bilang, aduh pokoknya saya harus masuk surga. Tapi persoalannya, kehendak Tuhan itu yang mana? Bagaimana kita tahu itu kehendak Tuhan atau bukan? Dan bagaimana kita harus melakukan? Oke, mungkin langsung saja Bapak dan Mama bisa bagikan kepada kita, atau mungkin ada kesaksian dari Bapak dan Mama sebagai contoh real ya. Kita tahu bahwa, oh ini saya temukan kehendak Tuhan ini. Dan ini menjadi semangat buat saya untuk bertumbuh dalam Tuhan. Oke, mungkin Bapak dulu bisa bagikan. Ya, jadi saya takut dengan Matius 7 itu dulu. Karena sudah melayani, sudah bernubuat, sudah mengusir setan, sudah membuat banyak mukjizat, tidak dikenal. Aduh, Nah, gawat, ini berarti kayak udah pendeta-pendeta ya, istilahnya. pendeta-pendeta pun bisa Tingkat karena KKR loh ini. tidak punya landasan tadi. Satu, tidak punya landasan bahwa dia ini punya pondasi, dia adalah anak Tuhan. Nah, sekarang kita bicara mana kehendak Tuhan itu? Ya. Kehendak Bapa itu yang mana? Semua isi Alkitab itu adalah kehendak Bapa. Kehendak Oke. Bapa. Tetapi supaya kita tahu persis kehendak Bapa di dalam hidup kita, ketika kita membangun hubungan tadi, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, membaca firman, ada sesuatu yang Tuhan cerahkan buat kita. Ya. Tuhan singkapkan, Tuhan wahyukan untuk kita kerjakan. Oke. Contohnya, misalnya pagi ini saya berdoa, kemudian saya didorong untuk menolong seseorang. Itu kehendak Tuhan menolong orang itu. Berarti sebenarnya sederhana saja ya. Sangat sederhana, Luar biasa. sangat simple. Saya tidak disuruh usir setan, tapi saya usir setan. Nah, itu kan tidak betul. Ini bukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu adalah dorongan-dorongan karena kita hidup dipimpin Roh Kudus. Bukan semau kita. Saya melayani bukan semau saya. Nah, ini yang penting karena banyak orang Kristen kadang-kadang melakukan semau dia ya. Ya. Tadi Bapak bilang usir setan. Ada orang yang Tuhan tidak suruh dia datang-datang. Setan, kau keluar. Kalau kau tidak keluar, saya keluar sekarang. Nah, ini gawat juga. Ini kan berarti bukan kehendak Tuhan ini ya. Jadi memberi bukan kepada semua orang. Iya. Tidak bisa kita memberi semua orang. Tidak cukup perbendaharaan kita. Dorongannya siapa? Bukan karena saya senang kalian, saya kasih kalian. Tapi ketika saya didorong,
Ini berarti Tuhan mau Yes. saya memberi. Berarti bukan saya, tapi Tuhan. Makanya Tuhan pernah berkata begini, pada waktu aku lapar, kau kasih aku makan. Pada waktu aku sakit, kau kunjungi aku. Tidak sekedar mau mengunjungi semua orang, tidak bisa kita kasih makan semua orang, tapi Roh Kudus akan pimpin kita. Ya. Ya, ini yang harus kita pahami bersama. Saya garis bawahi kata Roh Kudus yang pimpin kita. Amin. Baik, mungkin Mama bisa sedikit menambahkan tentang kehendak Tuhan ini juga. Silakan. Oke, kalau saya cenderung ke hari-hari Ya. kehidupan kesehariannya kita. Terutama saya sebagai seorang istri, Oke. kadang-kadang sudah capek, maunya bareng, tapi tiba-tiba Tuhan bilang begini, coba kamu bikinkan minum tuh suamimu, gitu ya. Nah, itu. Dengar ya. Kalau saya melakukan kehendak Tuhan, saya harus bangkit dan saya bikinkan minum suami. Tapi kalau enggak, berarti saya nggak melakukan kehendak Tuhan. Percuma apapun yang saya lakukan tadi, yang tadi mujizat, khotbah segala macam, sia-sia. Hanya karena saya nggak melakukan kehendak Tuhan, yang orang bilang ini kecil, ini sederhana. Ya. Tapi itu ada kehendak Tuhan. Oke. Ya, jadi sekali lagi kehendak Tuhan tidak hanya berkata tentang bicara tentang hal yang muluk-muluk yang besar-besar, Ya. tapi dalam hal keseharian kita pun itu ada kehendak Tuhan. Oke, luar biasa sekali. Saya melihat bahwa yang disampaikan oleh Bapak juga Mama kepada kita, seringkali jangan kita berpikir kehendak Tuhan itu langsung konotasi kita pelayanan. Ya. Nah, tetapi ini luar biasa sekali. Justru hal-hal sederhana dalam kehidupan kita, Betul. baik itu melayani sebagai anak muda, kau membantu orang tua, Iya. kau jujur menghormati orang tua, itu kehendak Tuhan. Amin, amin. Sebagai orang tua, suami istri, kita suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami seperti tadi, itu kehendak Tuhan. Yes. Dan juga untuk kita orang tua yang mungkin sudah lansia juga, pada saat kita berdoa buat anak cucu kita, Yes. kita menolong, kita jadi teladan hidup di masa tua, Betul. itu kehendak Tuhan. Jadi sekali lagi jangan kita merasa kehendak Tuhan itu pelayanan, apalagi kalau kita merasa bahwa kita tidak punya karunia-karunia. Saya tidak bisa usir setan, saya tidak bisa sembuhkan orang sakit, dan lain sebagainya. Jangan berkecil hati, tapi kita semua bisa lakukan kehendak Tuhan. Oke, mungkin terakhir dari Bapak dan Mama bisa menyampaikan kepada jemaat umat Tuhan yang mendengarkan, yang menyaksikan program ini. Sebelum kita menutup program ini, ada pesan penting yang Bapak dan Mama mau sampaikan buat kita semua terkait bagaimana kita tadi sudah mengalami Tuhan, bagaimana kita bertumbuh dalam Tuhan dan kita melakukan kehendak Tuhan ini. Silakan, saya kasih kesempatan. Mama dulu, nanti Oke, saya silakan, Mama. tutup. Iya, saya mau katakan bahwa itu Tuhan ya, melakukan kehendak Tuhan supaya kita tadi bertumbuh dan berbuah, itu sangat simpel sebenarnya. Ya, tapi banyak orang berpikir itu sulit. Ya, Tuhan, ikut Tuhan sekali lagi simpel itu gampang, tapi banyak orang mempersulit diri. Gimana ya cara melakukan kehendak Tuhan? Padahal tadi hal-hal yang sederhana yang sehari-hari itu ada kehendak Tuhan. Iya. Ya, jadi itu saya pikir jangan terlalu dipikir dan terlalu sulit ya. Iya. Ikut Tuhan itu gampang banget. Amin. Ikut Tuhan itu sangat mudah. Oke, silakan Pak. Ya. Waktu Yesus pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, dia bangun dan pergi keluar untuk berdoa. Kemudian orang cari Yesus. Murid-murid cari ketemu Yesus. Lalu dia bilang, "Guru, ditunggu oleh banyak orang." Yesus baru bersekutu dengan Bapaknya. Kemudian dia berkata, kita harus pergi ke kota-kota lain juga untuk memberitakan Injil. Ke kampung-kampung lain sana. Artinya dia tidak melayani ke sana tapi pergi ke sana. Karena yang di sana bukan kehendak Bapa, yang di sini kehendak Bapa. Jadi kadang-kadang kita sudah punya agenda, tetapi Tuhan mau punya agenda yang lain buat kita. Kehidupan kekristenan yang mau bertumbuh di dalam Tuhan tidak bisa kita kendalikan. Kita harus ingat Tuhan itulah yang berkuasa atas hidup kita. Kita hamba, kita miliknya Tuhan. Amin. Jadi kita bukan Tuhan. Yesuslah Tuhannya yang kita harus layani. Kalau dia ingin melayani seseorang melalui kita, layanilah. Amin. Kalau Yesus ingin memberi seseorang, berilah. Kalau Yesus mau kasih minum, kasih makan, kasih pakaian, kasih doa, kasihlah. Jangan lakukan menurut kita sendiri yang mau. Jadi saya mau menutup ini dengan satu statement begini. Ya.
Setelah kita punya pondasi iman di dalam Kristus, yaitu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti dia penguasa atas kita. Kita harus membangun hubungan sehingga kita tahu kehendak Tuhan atas hidup kita. Dengan tekun berdoa, memuji, menyembah, dan membaca merenungkan firman. Dari firman perenungan ini, Tuhan menyatakan kehendaknya kepada kita. Kita dituntun. Dalam pergumulan-pergumulan kita mendapat jawaban dan tuntunan Tuhan. Sehingga kehendaknya menjadi nyata dalam hidup kita. Kita tidak hidup untuk diri kita, tapi untuk Tuhan Yesus yang kita layani. Amin. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya pikir sudah sangat jelas dijelaskan oleh hamba Tuhan, Bapak Sumiran dan juga Mama Retno Sumiran, dalam bagaimana kita mengalami Tuhan, bagaimana kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan. Itu adalah hal yang paling penting dalam hidup kita. Kita masih akan lanjut dalam pembahasan kita di program mendatang. Saya berharap Bapak Ibu Saudara tetap subscribe dan like acara ini. Dan saya percaya di tengah situasi dunia saat ini masih menghadapi virus corona, firman Tuhanlah kekuatan kita. Amin. Kita akan terus bertumbuh dan Tuhan yang akan melindungi, menjaga, bahkan memberkati hidup kita. Mungkin Bapak bisa tutup kita dalam doa untuk kita akan berjumpa. Jangan kemana-mana, terus ikuti program ini karena masih ada pembahasan yang lebih menarik lagi tentang bertumbuh dan berbuah dengan benar dalam Tuhan. Silakan Bapak pimpin kita dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada, kita akan menutup kita dengan doa. Tapi sebelumnya saya mau mengundang saudara yang baru pertama kali mendengar tentang Yesus. Bukalah hatimu, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan nikmatilah pengampunan dari Tuhan. Hari ini saudara menjadi anak Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk perbincangan kami hari ini. Biarlah perbincangan ini menjadi berkat bagi banyak saudara yang sedang mengikuti program ini. Dimanapun mereka berada, kami dikuatkan, kami dicerahkan, dicelikkan mata hati kami sehingga kami mengerti dan iman kami bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Berkatilah semua yang sedang dilakukan oleh hamba-hambamu dimanapun sedang berada memberitakan Injil, firman Tuhan, diberitakan sampai ke ujung bumi. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami akan mengakhiri program ini, dan biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus atas kami semua mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menyebut kami sebagai milik kepunyaannya untuk bersama-sama memerintah dengan Dia dalam kerajaannya kekal selamanya. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih buat Bapak dan juga Mama yang sudah memperlengkapi kita semua dengan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara jemaat umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk terus mengikuti program bertumbuh dan berbuah dengan benar di dalam Tuhan. Sampai bertemu dalam episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam.